Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Dr. Ki Haji Hanifuddin Mahadun MAG selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Roibah Hanifidah. Dan juga yang saya hormati Dr. Haja Khoirotul Hidayati Muhammad BDI selaku Pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Roibah Hanifidah. Dan juga yang saya hormati para dewan guru di SMA Al-Quran La Roibah Hanifidah. Dan juga yang saya hormati teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang anabolisme, yaitu dari pelajaran biologi kelas 12. Apa itu anabolisme? Anabolisme atau biosintesis atau asimilasi itu merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana, misalnya dari sintesis asam lemak, sintesis asam amino, atau sintesis yang berbagai metabolit sekunder lainnya. Nah, dalam reaksi anabolisme dibutuhkan energi dalam bentuk ATP yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Nah, kemudian berdasarkan sumber energi yang dipakai, reaksi anabolisme itu dapat dibedakan menjadi fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis itu merupakan energi cahaya sebagai sumber energi, sedangkan sumber energi untuk kemosintesis itu adalah energi kimia. Itu. Nah, yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan peristiwa penyusunan senyawa karbon organik atau glukosa dari senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya. Nah, reaksi fotosintesis itu dapat diringkas dengan persamaan yang kayak terdapat pada di daun gitulah. Nah, tumbuhan kan itu tumbuhnya dengan fotosintesis itu ya. Nah, fotosintesis itu hanya dapat dilakukan oleh organisme fotoautotrof seperti tumbuhan hijau yang berganggang dan beberapa jenis bakteri yang tertentu. Organisme tersebut dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk menangkap cahaya matahari, yang termasuk pigmen fotosintetik antara lain klorofil, karoten, sama vicouretrin dan vicosianin itu. Terus apakah peran cahaya matahari dalam fotosintesis? Cahaya matahari itu berperan sebagai sumber energi karena besar kecilnya energi yang dikandung cahaya bergantung pada panjang gelombangnya. Cahaya matahari yang dapat digunakan untuk fotosintesis itu adalah yang memiliki panjang gelombang tertentu. Contohnya klorofil itu hanya dapat menyerap secara maksimum cahaya dengan panjang gelombang sekitar 600 sampai 700 mm. Sedangkan yang klorofil B itu dapat menyerap panjang yang hanya sampai 400 sampai 500 mm. Di antara pigmen-pigmen fotosintetik yang ada, klorofil merupakan pigmen utama. Kemudian klorofil atau zat hijau daun itu terdapat dalam kloroplas. Dengan demikian, proses fotosintesis itu juga terjadi dalam kloroplas. Kloroplas dapat dijumpai pada daun, batang, atau kelopak bunga tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi proses fotosintesis yang dapat terjadi pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Itu tadi kan udah dibilang kan, yang tumbuhan. Tetapi terutama terjadinya dalam daun. Ya itu. Di daun itu kloroplas banyak berjumpa dengan jaringan bunga karang atau spon, dan pada jaringan palisade atau jaringan tiang tuh. Nah, kemudian ada tempat berlangsungnya fotosintesis. Di dalam kloroplas itu terdapat butiran-butiran yang disebut granum.
antara granum itu yang satu dengan granum yang lain dihubungkan oleh suatu lamela yang disebut lamela antar granum gitu. Terus bla 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 bla, fotosintesis fotosistem. Pigmen itu menyerap cahaya yang tersusun atas klorofil A dan klorofil B yang terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem itu merupakan satuan fungsional penangkap cahaya. salah. Satu fotosistem itu disusun sekitar 200 molekul klorofil. Nah, fotosistem itu ada dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Oke, next. Tahap-tahap yang selanjutnya ada tahap yang terang dan tahap yang gelap. Kalau yang tahap yang terang itu terjadi karena adanya matahari dan berlangsung di dalam bagian gerhana. Terus kemudian pada reaksi terang itu terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Nah, kemudian energi kimia ini disimpan dalam dua jenis molekul yang berenergi kimia tinggi, yaitu ada ATP dan NADPH. Pada saat reaksi terang itu terjadi fotolisis, yaitu penguraian air oleh cahaya yang menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Nah, fotolisis itu merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Itu. Kalau nggak paham, lihat aja di buku biologi kelas 12 ya, cari aja. Yang kurikulum 2013. Terus, yang selanjutnya ada reaksi gelap, bukan dark joke-nya. Yang reaksi gelap itu merupakan reaksi gelap dapat berlangsung baik secara ada cahayanya maupun nggak ada cahaya. Itu namanya juga reaksi gelap ya. Berarti gelap juga bisa. Nah, terus reaksi ini terjadi di bagian stroma. Kalau tadi kan gerhana, yang ini bagian yang stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH itu dihasilkan pada reaksi terang. NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, pembentukan glukosa dari karbon dioksida adalah melalui siklus Calvin-Benson. Oh, ini Benson bukan benzen. Benson. Ya, Messi itu dong namanya. Terus Mak Zara aku masak saya. Nah, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya pada presentasi kali ini tentang biologi tentang anabolisme. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.